Jadi AJB dilaksanakan setelah pembayaran semua selesai, Pak. Kalau pembayaran belum selesai, Anda melaksanakan AJB, nanti nggak bisa, karena posisinya ketika pembayaran belum selesai, belum lunas, dan Anda melakukan AJB, masih ada hutang. Kalau konsumennya komitmen, nggak apa-apa, pasti dibayar. Kalau Anda ketemu konsumen yang tidak komit, caranya nagih gimana? Anda bilang, Bapak masih kurang pembayaran begini. Tapi konsumen, loh, saya sudah AJB kok, ini udah balik nama atas nama saya, nggak mungkin saya nggak lunas, Mas. Secara hukum Anda kalah. Gitu ya, Bu ya. Kalau sudah AJB, meskipun bayarnya belum lunas, tapi sudah balik nama, secara hukum kalah gitu. Jadi hati-hati juga di situ. Konsumen bener banyak, konsumen nakal ada. Nanti kalau enggak, alasannya banyak. Yang ininya belum bener lah, ini belum bener, jadi belum saya lunasi. Ini yang soalnya rusak nih, Mas, benerin dulu. Belum bener, enggak tak lunasi, dan sebagainya. Wah, banyak, macam-macam aja. Jadi di sini pun, di pola di sini harus Bapak dan Ibu harus hati-hati. Saklek, Pak, artinya strict aja, Pak. Bapak bikin sistem ini harus strict supaya ini bisa dilaksanakan sesuai dengan SOP. Staf dan karyawan Bapak bisa melaksanakan sesuai dengan SOP. Kalau di luar SOP, Bapak yang putuskan, kewenangannya supaya jelas. Tapi kalau semua nanti harus Bapak, udah capek Pak kerja. Sedikit-sedikit akan tanya ke Bapak, sedikit tanya ke Bapak. Kasih kewenangan, batasnya sampai di mana, sehingga Bapak dan Ibu balik lagi bangunnya sistem. Kalau di luar sistem, baru Bapak dan Ibu bisa dikonfirmasi. Bapak dan Ibu pasti lebih senang kan kalau punya karyawan yang bisa inisiatif dan tidak melanggar sistem. Tapi kalau punya karyawan yang sudah pasif, hanya nunggu masukan aja, seperti telepon umum, masukin baru jalan, repot, Pak. Akhirnya Bapak berat sekali, wah berat habisnya developer nih. Wah, aku harus ngawasi ini, berat. Tapi kalau sistem sudah berjalan, terbangun, tinggal sifatnya supervisi dan kontrol. Jadi ini urut-urutannya untuk proses ini. Kemudian di sini yang tidak kalah penting, Pak, ini dokumennya. Ya, jadi setiap step-step itu ada dokumentasinya, ada dokumennya. Surat pesanan rumah, nomor suratnya berapa, ini di awal ditetapkan, dimitingkan. Jadi supaya nggak jalan sendiri-sendiri. Sebelum semua dimulai, itu hal-hal begini ini sudah dimitingkan. Jadi antara teknis, administrasi, legal ini sudah jelas semua. Nomor surat, nomor agenda surat keluar, nomor ini semua sudah harus jelas semua. Allah, belum ada transaksi buat nanti. Oh, jangan sepelekan Pak administrasi, Pak. Betul, pada waktu belum ada transaksi itu enak santai. Tapi pada saat tiba-tiba blek ada 10, ada 5, ada 10, kacau Pak administrasinya, Pak. Puyeng. Lebih baik sebelum semua terjadi, dari awal sudah ditata. Nomor suratnya ini semuanya sudah ditata dan diagendakan semua. Jadi ini sebagai contoh, ini SPR, di sini ada keterangannya, uang tanda jadi, kelengkapan data konsumen, kemudian ini ada konsultasi desain. Ini jadi kelengkapan ini sudah masuk di dalam situ. ACC bestek dan RAP, pelunasan biaya bangunan tambahan. Jadi kalau ada pekerjaan bangunan tambahan tuh dibayarnya kapan? Karena kan kita punya rumah desain standar, kemudian ada orang yang sekaligus saya renovasi deh, saya tambahin. Nah, itu dibayar kapan? Saya punya sistem bayar di depan supaya tadi tidak mau bebani. Kalau dibayar di belakang biasanya ribut, jadinya ribut. Kita mau ngindarin aja. Aturan kita begini, kalau memang mau ya dibayar di depan, kalau tidak ya sudah kita bangunkan standar.
Karena itu nanti supaya administrasi kita bisa tertib. Berlaku maksimal 30 hari. Monggo kalau dari Bapak Ibu punya tenggat waktu seperti apa, karena kalau saya standar 30 hari, 1 bulan. Supaya marketing kita tidak hanya terfokus pada satu konsumen. Begitu 30 hari ini tidak ada respon yang positif, tinggal mending prospek yang lain. Daripada dia menjaga satu konsumen tetapi konsumen yang lain terabaikan, malah nggak fokus, akhirnya banyak yang hilang dan seterusnya. Jadi kalau memang di pattern 30 hari sudah nggak menunjukkan tanda-tanda keseriusan beli, udah tinggal aja, diterusin, habisin energi juga. Kemudian di sini penjelasan yang tadi, dokumennya PPJB. Di sini sudah ada kepastian harga kapling dan rumahnya, ada kepastian sistem pembayarannya. Ini adalah dokumen awal dan resmi proses jual beli. Uang ini mesti larinya seperti apa sih? Nah, kalau Bapak tidak punya diagram-diagram begini, orang keuangan kan bingung nih, terima duit gimana nih? Nggak ada bapaknya, bawa aja pulang. Bawa pulang, kebetulan anaknya minta balon atau ada barang yang menarik, belanjakan. Besok ditanya uang itu, Pak belum bayar Pak. Kalau belum bayar terus belum bayar betul nggak apa-apa. Nanti jadi korban konsumen Pak. Karena itu kita harus strict juga di sistem ini keuangan di PPJB ini. Pada waktu Bapak dan Ibu menjelaskan di PPJB, sekaligus mohon saya harap bisa dijelaskan juga mengenai estate management dari kawasan yang Bapak Ibu bangun. Ini penting. Estate managementnya seperti apa? Berapa sih social cost-nya, iuran per bulannya untuk air, keamanan dan sebagainya? Karena kalau tidak ada penjelasan ini, nanti akan terjadi keributan lagi. Di dalam estate management itu mencakup itu tadi, pertama, peruntukan rumah. Di kawasan itu boleh nggak jualan? Boleh nggak bangun toko? Boleh nggak begini begitu? Boleh nggak punya hewan peliharaan? Boleh nggak miara, kalau yang senang miara burung, miara burung? Boleh nggak miara ayam? Itu diatur di dalam estate management. Dan estate management ini hukumnya wajib ditandatangani, wajib diberikan penjelasan di awal. Jangan sampai ketika sudah deal, sudah jadi, kemudian baru dijelaskan estate management dan ada hal-hal yang dia nggak setuju, jadi ramai. Nanti ada, saya berikan contoh file estate management. Jadi iuran per bulan untuk air berapa, bagaimana dibayarkan kapan, setiap bulan apa, itu harus disampaikan juga. Jangan dikira kalau kita jualan sudah harga rumah yang tinggi Pak, katakan 600 sampai 1 miliar gitu ya, jual rumah itu 150 juta kan enteng. Oh jangan Pak, belum tentu Pak. Justru kecil begitu kadang-kadang orang yang punya duit segitu malah kikrik Pak. Harus begitu kok bayar begini. Kadang-kadang kita sampai gini nih, ya lu beli rumah 1 M bisa 150.000 per bulan ributnya gitu. Itu dari sisi keuangan. Dari sisi yang lain, dia bangun toko di situ, jualan di situ, gimana? Kalau di awal Bapak dan Ibu tidak maunya peraturan itu, estate management, nanti kawasan Bapak dan Ibu akan berantakan. Ada yang buka kantor, ada yang pasang papan, terima laundry gede gitu. Jadinya kawasannya akan berantakan. Karena itu pada waktu PPJB, pada waktu di awal mulai marketing ini sudah dijelaskan juga mengenai estate management tersebut. Garis sempadan bangunan juga dijelaskan, nggak boleh lebih dari sini. Boleh bangun kanopi, tapi nggak boleh kalau kanopi permanen nggak boleh lebih garis ini. Itu harus dijelaskan, harus disetujui. Jangan ada sedikit pun toleransi di kaitannya dengan estate management. Yang beli temannya Bapak pun ya harus strict. Kenapa begitu? Nanti yang beli temannya marketing ini Pak, mohon teman Pak. Satu orang Anda, anak emaskan akan muncul sekian puluh anak tiri. Anda akan dikomplain. Kalau hanya komplain tidak apa-apa Pak. Tapi kalau terus yang lain-lainnya ikut, Anda punya stok 100 unit rumah,
Awal-awal terjual 10, senang nih 10 rumah. Ada satu teman bapak yang beli di situ melanggar estate management, bangun tembok, katanya konsepnya tanpa pagar, dia bangun pagar. Bapak Yowes gak apa-apa, teman sendiri pagar. Kebetulan pagarnya hanya dari besi nih, masih elok. Tetangganya, kok boleh bangun pagar? Karena ini cerita belum ada estate management ya. Kok boleh bangun pagar? Aku juga bangun pagar. Aku yang senang pagarnya tembok, terus gede, untuk. Akhirnya kawasan ini investasinya tidak akan jadi naik, tapi jadi berantakan. Tampak mukanya jadi semeraut. Karena itu bapak dan ibu guna kepentingan marketing, guna kepentingan pelaksanaan proyek di awal estate manajemennya harus ketat. Tidak boleh ya tidak boleh. Kalau mau ya aturannya harus ikut aturan dari developer. Kalau nanti perkara setelah semua terjual bapak dan ibu setelah terima ini mau bangun ini kita serahkan. Artinya yang perang biar antar warga bukan kita. Kita kepentingan kita sudah selesai nih, kita develop sudah selesai. Monggo bangun pagar silahkan. Tapi kita sudah buat satu aturan. Jadi pada waktu satu proyek selesai nanti aturannya kita serahkan. Siapa yang jadi RT, siapa yang jadi RW. Banyak Pak. Jadi makanya kalau kita kawasan itu RT-nya siapa, RW-nya siapa, dari kita developer yang rintis. Aturannya apa ya kita yang rintis. Nah, kita siapkan estate management juga. Itu tadi yang lewat di situ. Sepele Pak, tapi itu dampaknya luar biasa. Mau nggak Pak Leo? Saya menyarankan Pak, dia menawarkan konsep BTP Pak, karena di kawasan yang sedang di project ini PDAM belum masuk Pak. Nah dalam hal semacam ini apakah juga termasuk dalam estate management? Tapi kemudian kaitan antara WTP ini kan air itu kan milik negara ya Pak. Jadi kaitannya dengan PDAM seperti apa Pak? Untuk kawasan-kawasan tertentu di mana PDAM memang tidak bisa masuk sana. Apakah memang ada iur biaya ke PDAM dan perizinannya seperti apa Pak? Terima kasih. Baik, kalau PDAM belum masuk tadi berarti kan kemungkinan pertama sumber air dalam Pak. Kalau sumber air dalam ada perizinannya. Setelah sumber air dalam satu ada perizinannya, kemudian setelah kita manfaatkan nanti ada pajaknya, pajak air sumber dalam itu maksudnya ke DPKAD, ke Pemkot atau Pemkab setempat. Kemudian kalau kita mau bikin WTP sendiri, water treatment sendiri, ini dihitung aja Pak, klop nggak? Berapa sih rumah yang mendukung, yang hunian di situ? Berapa biayanya untuk bikin WTP ini? Nah ini semua balik lagi ke RAB tadi, hitung-hitungan lagi. Matematikanya seperti apa? Matematika bisnisnya. Kalau biayanya tinggi, kemudian dibagi dengan jumlah unit di rumah, berarti iurannya harus besar. Mampu nggak nanti warga terlihat nggak? Pertimbangannya di situ Pak. Jadi kalau ketika wah nggak mungkin nanti warga jadi ini, ya sudah kita pakai yang konvensional, yang normal-normal saja. Sebenarnya saya ambilkan satu contoh kasus ini yang sekarang saya juga lagi tangani. Di awal-awal proyek ini membangun satu image yang sangat luar biasa, kawasan perumahan dengan teknologi yang begini, ada solar cell-nya, ada ininya. Wah, kalau secara tulisan dan brosur membuat orang bergairah tertarik. Tapi setelah berjalan ini ternyata pertanyaannya muncul, kalau solar cell saya rusak gimana nih? Gak bisa dijawab. Nanti servisnya gimana? Berapa lama? Jadi hati-hati Pak, pemilihan item-item sebagai value added Pak. Kelihatannya kan menarik nih ada solar cell-nya, tapi terus timbul pertanyaan begitu gak bisa jawab, orang nggak jadi beli. Wah nanti rusak repot, udah dipotong aja, nggak usah pakai solar cell. Nah, hal-hal begitu, termasuk Bapak dan Ibu dalam memberikan bonus. Carilah bonus-bonus yang sifatnya aplikasi aja, standar atau standar. Ini supaya nggak timbul nanti klaim masalah garansi, masalah kualitas. Diusahakan seperti itu. Kita pakai jalur-jalur yang ini dulu. Apalagi kalau Bapak baru mulai.
bangun image yang safe dulu Pak. Gitu. Baik, ada lagi menanyakan mengenai estate management tadi. Jadi ditandatangani berbarengan dengan BPJB. Jadi pada waktu nanti akad jual beli itu juga bisa dicantumkan beberapa pasal di estate management, dimasukkan di dalam akad jual beli. Contohnya, tidak boleh membangun pagar, tidak boleh melanggar garis sempadan bangunan. Sehingga ketika nanti ada konsumen yang ngeyel Pak, di situ dicantumkan sekali yang pasalnya. Apabila pasal sekian dilanggar, maka developer berhak melakukan buyback, beli kembali Pak. Ancamannya itu dan itu tegas di AJB Bapak. Karena satu ini nanti bisa merusak semuanya Pak. Kalau pas satu ini belinya di belakang sendiri sih nggak terlalu ngaruh Pak. Tapi kalau satu belinya di muka Pak, terus dia seenak sama gue Pak, bangun sendiri gini sendiri, waduh repot. Tidak boleh merubah bangunan sebelum serah terima developer. Itu juga penting. Kalau enggak nanti dia timbul material, tukangnya tukang lain bangun, tetangganya sebelah retak, tetangganya komplain ke sini nggak mau, ya tanggung developer kita lagi Pak. Jadi ada aturan-aturan yang memang harus dari depan sudah disepakati. Baik, kembali ke tadi masalah administrasi dan keuangan. Nah sekarang ini agak mengembirakan Pak, karena kita sudah bicara uang masuk nih, seolah-olah ada uang masuk ya. Tadi kan ada UTJ, kemudian lanjut nanti ada DP. Jadi ini skemanya. Hal-hal begini pun ini sampai kita atur semua Pak, supaya kita bisa kontrol semua banking. Jadi banking system semua. Dengan banking system itu enak, kapan masuknya, kapan ininya, semua jadi jelas. Jadi pada waktu ada penerimaan tunai, pasti di sini akan dibuatkan kwitansi, satu untuk konsumen, arsip keuangan, kemudian satu lagi untuk ganda utuh. Setelah diterima tunai akan disetor ke bank ke rekening tampungan. Nah ini manajemen keuangan kita Pak nanti Pak masuknya. Rekening bank tampungan. Ada bukti setoran menjadi dasar pencatatan data. Setelah dicatatkan di sini ada dilaporkan di buku penerimaan. Ada di piutang kapling, ada di rekening tabungan utama. Maksudnya apa piutang kapling ini? Pada waktu Bapak ada penjualan, Bapak terima uang tanda jadi, dilanjutkan dengan Bapak terima down payment, berarti Bapak sekarang timbul piutang bangun kapling. Berarti timbul piutang, Bapak harus bangun. Timbul piutang dari konsumen kepada developer. Dari developer timbul hutang bangun. Jadi duit yang masuk dari konsumen tadi akan terdistribusi kepada satu untuk bangun, dua nanti untuk bayar tanah, untuk bayar infrastruktur yang tadi RAB sudah kita buat, untuk ke situ, bagi ke situ. Sumber pemasukan Bapak ya hanya itu toktil Pak. Gak ada sumber lain Pak, duit masuknya Pak. Gak ada orang tiba-tiba datang ke kantor Pak, saya kasih uang Pak, gak ada. Jadi penjualan itu saja. Jadi kalau Bapak penjualannya ngasih harganya sudah salah Pak, gak ketemu hitungannya tadi, ya tinggal dihitung aja mau ruginya berapa Pak nanti Pak. Diproyeksi aja udah ketemu, ini kok minus. Nah, jadi hati-hati juga nanti di dalam kita membuat penetapan harga jual. Jadi masuk ini Pak, uang masuk dibukukan di buku penerimaan, masuk di piutang kapling, ada kartu kontrolnya. Berarti begitu ada kartu kontrol ini Bapak sudah tinggal cek kapling nomor berapa, pola bayarnya bagaimana, rencana bayarnya bagaimana, terus jurnalnya sudah ada. Setiap tanggal itu tinggal nyocokan aja, Bapak tinggal bikin jurnal aja. Berarti harusnya minggu ini ada masukan sekian. Nah, fungsi dari Bapak dan Ibu sebagai owner dari developer ini ya di situ ngatur keuangannya. Bangun itu orang lain bisa Pak, merencanakan orang lain bisa Pak, terus ngapa-ngapain orang lain bisa Pak. Tapi ngatur keuangan, menyeimbangkan keuangan tidak semua orang bisa Pak.
That's why banyak yang terjebak ketika seseorang melihat kesuksesan seseorang dari kulit luar. Wah, hebat, sukses ini. Bisnisnya itu masuk nih, cabut masuk ke situ. Setelahnya masuk ke bisnis yang kelihatannya sukses, ternyata kok pusing ya. Ya nggak bisa ngatur keuangannya. Kuncinya ya di keuangan ini. Bagaimana balancing uang masuk, uang keluarnya. Terus bagaimana mengatur ketika uang keluar, uang masuknya ternyata belum ada. Ini tugas Bapak nih, cari pendanaan tambahan, bukan tugas karyawan Pak. Karena kalau karyawan dibebani begitu, nanti karyawan akan bilang, wah perusahaannya nggak bonafit nih bosku ini. Jangan-jangan bosku udah mau bangkrut nih, gaji aja nggak bisa. Ya, jadi harus hati-hati benar jaga image-nya seperti itu. Termasuk ketika ada pembayaran kepada subkon juga. Waktu jatuh temponya subkon nggak ada dana. Subkon teriak-teriak nanti, karena subkon itu kaitannya juga tenaga, logistik dan seterusnya. Jadi benar-benar di sini harus di piutang kapling ini kontrolnya harus ketat. Seminggu sebelum jatuh tempo langsung marketing hubungi, ayo lagi. Jadi supaya ada kepastian. Karena kita kan juga nggak bisa Pak sakot atau ya janji tanggal 7 ternyata tanggal 7 meleset, mohon maaf ya tanggal 7 nggak bisa nih meleset, tanggal 10 baru ada. Masuk kita mau marah-marah Pak tanggal 10 Pak. Kalau tanggal 7 bulan Maret dibayar tanggal 10 bulan Maret ya masih wajar. Tapi kalau tanggal 7 bulan Maret apa baru bisa bayar 3 bulan lagi, nah marah boleh Pak. Waduh, yang sudah digadang-gadang untuk bisa jadi gaji karyawan dan sebagainya meleset. Hal-hal seperti itu jadi tugas Bapak sebagai owner. Kemudian di sini penerimaan transfer. Penerimaan transfer. Jadi di sini bukti transfer masuk ke rekening tabungan. Jadi Bapak di sini biasanya kalau saya sediakan beberapa rekening tabungan Pak, bank favorit kebanyakan apa sih? Ya kita sediakan. Di luar bank PKS dengan kita, biasanya orang yang banyak punya rekening itu di Mandiri sama di BCA. Jadi biasanya saya sediakan rekening tabungan di situ untuk memudahkan proses transaksi. Tapi kita nanti juga punya rekening tabungan utama. Jadi dari situ baru kita pindahkan, gitu. Nah, bukti transfer, bukti setoran sebagai dasar pencatatan masuk ke rekening tabungan. Setelah dapat bukti setornya ini baru dibuatkan kwitansi, kemudian pindahkan ke rekening tabungan utama, dicatat mutasinya, kemudian dicatat datanya, masuk ke buku penerimaan. Ini buku penerimaan, ada piutang pekerjaan tambahan, karena biasanya penerimaan transfer ini bisa jadi penerimaan transfer untuk pekerjaan tambahan, juga bisa jadi untuk untuk uang tanda jadi. Kenapa uang tanda jadi tidak dimasukkan ke tabungan utama dulu Pak, ke rekening PT? Karena riskannya ketika terjadi pembatalan, nanti laporan pajaknya rumit. Kalau Bapak tadi cerita kita kan bikin double pembukuan, betul Pak. Justru sebelum double pembukuan itu ya kita atur dulu beberapa resiko supaya tidak kredit, ya sudah kita tata dulu. Jadi uang tanda jadi ditampung sementara dulu Pak, jangan dibukukan dulu. Baru kalau dia nanti sudah mulai DP, berarti ada keseriusan, baru dibukukan. Berarti sudah jelas. Kalau ada PPJB sudah ada jelas di situ. Itu. Masuk piutang pekerjaan tambahan, tercatat, ada kartu kontrolnya juga. Kemudian nanti masuk ke rekening tabungan pekerjaan tambahan. Penerimaan bank. Penerimaan bank ini maksudnya apa? Penerimaan bank ini adalah uang-uang dari outstanding KPR konsumen. Jadi kalau ada konsumen KPR, berarti bank akan mengucurkan sesuai dengan termin kepada kita. Berarti di sini ada realisasi akad KPR atau akad kredit. Kemudian di sini nanti akan muncul transfer, ya, pencairan KPR ke 1, 2 dan seterusnya masuk ke rekening tabungan KPR kita. Karena
rekening tabungan KPR ini sesuai dengan bank di mana KPR tersebut diselenggarakan. Menjadi dasar pencatatan, dicatat buku penerimaan, di cross check dengan piutang kapling juga, di cross check dengan rekening tabungan tambahan. Nah, flow seperti ini Bapak dan Ibu yang bikin. Silakan, boleh dimodifikasi, boleh disesuaikan. Masing-masing bisa beda-beda cara ngaturnya. Penting diingat di sini Pak, di kwitansi tadi dari semua proses itu yang paling penting adalah di kwitansi. Tidak semua boleh tanda tangan di kwitansi. Yang paling penting adalah di kwitansi. Tidak semua boleh tanda tangan di kwitansi. Kalau semua bisa tanda tangan di kwitansi, bahaya besar buat perusahaan Bapak dan Ibu. Nggak terima uang bikin kwitansinya repot, atau terima uangnya bikinkan kwitansi, setelah itu uangnya nggak di store repot. Sehingga di sini perlu diedukasi kepada konsumen bahwa kwitansi itu sah apabila ada stempel, ada tanda tangan dari katakan bagian keuangan. Dan ini pendelegasian juga Bapak dan Ibu harus tetapkan di depan. Yang tanda tangan siapa? Bagian keuangan. Kalau bagian keuangan tidak ada, siapa yang berhak tanda tangan lagi? Jadi tidak sembarang orang boleh buka kwitansi. Kalau tidak ada bagian keuangan, katakan ya sudah, ada terima sementara sampai bagian keuangan ada juga bisa. Karena konsumen pun juga bisa menerima. Nah biasanya Pak, Bu, konsumen itu kalau transfer akan hubungi. Saya sudah transfer sekian, tolong dicek. Oke, dicek dulu, dilaporkan ke bagian keuangan, dibuatkan kwitansinya. Baru konsumen datang atau kita kirim. Nah itu penting untuk mengamankan masalah keuangan di proyek Bapak dan Ibu sekalian. Ada yang mau ditanyakan dulu? Flow-nya ini, keuangan.